Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naira Swatihatta dan 6 anggota kelompok saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kami dari kelompok 3 akan memandu bagaimana cara menggunakan aplikasi Atlas dengan baik dan benar. Sebelumnya, sebelum menjelaskan beranda, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara dasar apa itu aplikasi Atlas. Jadi Atlas atau Audit Tools and Linked Archive System ini merupakan aplikasi yang didesain untuk membantu praktisi mengimplementasikan standar audit atau SA, SPAP bagi entitas kecil dan menengah. Nah, ini tuh bukan untuk pengganti SASPAP. Praktisi tetap harus menggunakan pertimbangan profesional dan fakta di setiap auditnya. Aplikasi ini dirancang oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia bersama P2PK, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Selanjutnya, pada laman beranda di sini kita akan mengisi identitas auditor, identitas klien, dan informasi perikatan. Nah, dimulai dari nama kantor akuntan publik. Di sini kan saya mengambil data nama identitas auditor, klien, dan informasi perikatan dari contoh soal yang ada di dalam buku panduan yang sudah dosen saya berikan. Di sini ada beberapa bintang, ada bintang 3, bintang 2, yang maksudnya itu adalah kalau bintang 3 itu diisi dengan manual dan bintang 2 itu pilihan. Setelah terisi semua, kita klik konten. Nah, di halaman konten ini ada banyak sekali risk assessment, risk response, completing and reporting, dan general. Di sini saya akan mengisi dari A1, pre-agement, A110, analisis penerima dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Diklik, di sini akan muncul datanya, yaitu ada 6 data yang sudah terisi. Namun pada data nomor 1 sampai 3 ini akan terisi otomatis. Nah, kenapa pada jenis usaha klien ini ada hasil analisisnya low? Karena di sini jenis usaha yang dipilih oleh klien ini merupakan perdagangan dan jasa yang dimana resikonya itu sangat rendah. Selanjutnya, status kepemilikan klien ini high karena status kepemilikan pada di laman awal ini adalah swasta go public, yang dimana jika perusahaan itu perusahaan terbuka, maka resikonya juga akan besar. Dan standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien juga memiliki resiko yang sangat besar. Selanjutnya, pada laman isu pelaporan keuangan terlebih dahulu, di sini kita memilih entitas berdiri pada periode berjalan dan laporan keuangan tersedia pada periode berjalan. Selanjutnya, saya akan mengisi nomor 5, yaitu integritas manajemen. Saya klik A110.2. Pada laman ini, hanya satu nomor saja yang bisa menjawab ya, yaitu apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam contoh soal yang saya temukan di dalam modul ini, pada halaman 35, di sini sudah ada pernyataan yang menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk, serta penggunaan LK tersebut merupakan pengurus partai politik. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 7 ini, saya klik iya. Mengapa yang lainnya itu? Jawabannya tidak, karena tidak ada informasi yang mengindikasikan masalah tersebut. Setelah ini terisi, kita klik selanjutnya. Setelah mengisi poin 5, selanjutnya saya akan mengisi poin 6, yaitu kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP untuk petunjukan tim perikatan. Saya klik A110.3. Di sini ada daftar personel KAP yang saya ambil datanya dari modul Atlas tersendiri. Nah, setelah saya isi seperti ini, saya pindahkan ke dalam Atlas yang saya gunakan. Selanjutnya saya mengisi analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini hanya 1 dari 10 orang yang harus mengupdate pada pemahaman SAK keuangan. Kenapa untuk Wijaya harus perlu update kompetensi personel KAP-nya? Karena
Karena dalam soal di sini perlu update SAK untuk Wijaya. Baik, selanjutnya itu mengisi analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini untuk Ivan dan Rita mempunyai batas waktu karena mempunyai batas waktu pada ketersediaan waktu personel KAP karena mereka mempunyai cuti. Baik, selanjutnya itu mengisi ke independensi. Nah, pada independensi personel KAP, di sini hanya Ahmad dan Antin yang tidak memadai dari hasil analisis. Mengapa? Karena Ahmad ini memberikan jasa lain yang terdapat benturan kepentingan sama dengan Antin. Namun, Antin ini tidak hanya memberikan jasa lain, tapi memiliki hubungan keluarga dengan pemilih. Nah, selanjutnya, di sini ada ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi. Setelah komplit, kita ke previous index. Nah, di sini kita ke halaman ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Di sini hasilnya high. Berarti di sini hasil dari analisis ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien itu sangat besar risikonya. Selanjutnya, kita akan mengisi apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Di sini kita klik template laporan keuangan. Sebelum melihat laporan keuangan, kita mengisi terlebih dahulu nama kliennya, jenis usaha, awal pembukuannya itu 1 Januari 2018, periode berjalannya itu dari 31 Desember 2018 sampai periode perbandingannya itu 31 Desember 2017. Setelah mengisi standar akuntansi yang digunakan dan input data laporan keuangan, kita klik kotak merah. Nah, di sini sudah ada laporan keuangan yang sudah saya isi. Datanya saya ambil dari contoh soal yang ada pada modul pada halaman 26. Nah, ini. Saya mengambil data laporan keuangan ini, saya pindahkan ke dalam laporan keuangan ini. Setelah ini semua diisi, kita selanjutnya akan mengisi tabel data untuk EBITDA, yaitu memilih beban penyusutan amortisasi dan beban bunga, dan data untuk EBIT-nya itu memilih beban akun bunga. Nah, selanjutnya kita akan mengisi ini input EBIT klien agar cek EBIT sama cek neraca ini hasilnya balance. Di sini kita mengambil angka dari EBIT ini yang 19.353.707 perak. 7 rupiah. Kita isi di sini 19.353.707 rupiah. Kita enter. Nah, hasilnya akan otomatis balance ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik yang data 31 Desember 2017, sama kita memilih pada kolom EBIT, di sini angkanya 18.478.707 rupiah. Setelah di enter, di sini cek EBIT-nya juga nilainya akan sama-sama balance. Jika sudah selesai, kita akan kembali lagi ke halaman selanjutnya. Baik, setelah semua poin di A110 terisi, kita akan lanjut ke pengisian A120.